gitu. Iya, yang anak presiden. Iya. Ponakannya ketua MK. Ponakan ketua Nggak pernah MK. demo bela masyarakat. Iya. Dia nggak pernah demo untuk bela masyarakat, Bang. Tapi jadi wakil presiden, teman-teman saya aktivis dipecahin kepalanya sama mahasiswa, sama polisi TNI. Iya. Itu Sampai pejuang. sekarang. Nah, itu maksud. Tidak selamanya pejuang itu harus menjadi pemimpin. Iya, Real Hour itu pernah berkata bahwa di dunia ini itu nggak ada jujur dan bohong katanya. Yang ada itu adalah benar dan salah. Nah, putusan Mahkamah Konstitusinya adalah sebuah ketidakjujuran, tapi melalui cara yang benar, Bang. Saya berprinsip pada asas hukum yang namanya res judicata pro veritate habetur. Apapun putusan hakim itu yang sudah pasti inkrah final, itu harus dianggap benar. Enak banget. Malam-malam gini tuh duduk di kedai progresif, mau nikmatin roti gembong Mandalika, teman-teman. Ini roti enak, lembut di Kota Mataram. Udah lama ya saya nggak promoin kayak gini di awal. Sekali coba ketagihan seumur hidup, saya lagi nunggu seorang lawyer di NTB. Ini kita mau diskusiin tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang kontroversial. Gibran jadi calon presiden gara-gara putusan ini nih. Ya, kita tunggulah orangnya datang bentar lagi. Nah, ini abangnya udah datang. Halo. Nih. Halo, Bang. Ya. Aduh, Gimana kabar ini? Sehat, Bang, sehat, Bang. Harusnya saya yang bilang abang gimana kabar. Oh iya. Gila, Bang, Tapi duduk, ini Bang. yang lebih baik. Iya. Senang saya Ini bisa sudah yang keempat kali nih kita podcast. kita podcast ini bicara santai. Berarti abang surplus pikiran kan? Diundang terus gitu kan? Alhamdulillah. Kenapa saya undang abang? Karena Oke, posisi oke. gini. Sempat viral kemarin kasus Ya. apa tuh namanya? Korupsi di Bima, Bali Oh, Kota ya. Bima, itu kan kita bicarain tuh. Ya. Abang orang Bima, saya mau bicarain itu juga. Nah, sekarang juga ini ada yang ngeri nih. Apa itu? Putusan Mahkamah Konstitusi. Oh, Ini melibatkan nomor orang berapa? Bima juga. Putusan yang Nomor 90 PUU. pro kontra. Yang pro kontra. Itu katanya orang ini semenjak putusan itu nama baik kita orang Bima ini terguncang katanya. Ketua MK kan orang Bima, Bang. Iparnya Jokowi. Tapi saya kira tidak juga demikian, Oh, dah. gitu ya. 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 Gitu, Bang. Ya, Gimana? tapi kan harus kita apresiasi kan bahwa ada putra Danam Bojo, Mhm. putra Bima kan sebagai panglimanya hukum konstitusi di Indonesia ini. Di Indonesia. Iya. Walaupun putusannya banyak menuai kontroversi akhirnya, Bang. Oh, biasa itu. Itu kan? biasa ya? Iya. Kalau yang namanya putusan hukum, putusan politik, mesti ada pro kontras. Nah, cuman kita mau lihat isu putusan Mahkamah Konstitusi ini dari sisi rule of law-nya. Rule of law-nya ya? Iya. Oke. Kalau kira-kira rule of law nggak masalah nih kayaknya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Berarti nggak perlu podcast Iya. kita. Akan tetapi juga kan perlu. Artinya kan masing-masing yang pro dan kontras ini kan ada memberikan pendapat-pendapat hukum. Nah, ini yang menarik nih, Bang. Orang Bima jadi ketua MK. Banyak Iya. yang bilang bahwa ini maluin orang Bima nih, putusannya kontroversial. Oh, tidak, Ada itu. konflik of interest di situ. Iparnya Jokowi, Saya kira itu image. image ya. Image. Kalau di dalam dunia hukum, dunia peradilan, dia harus berbicara pada landasan rel koridor-koridor hukum, nilai-nilai hukumnya. Saya sih tertarik, Bang. Kalau saya ingat ada pernyataan dari seorang filsuf Jerman, Ya, bagaimana itu? Aurel Auer, itu pernah berkata bahwa di dunia ini itu nggak ada jujur dan bohong katanya. Yang ada itu adalah benar dan salah. Nah, putusan Mahkamah Konstitusinya adalah sebuah ketidakjujuran, tapi melalui cara yang benar, Bang.
Jadi seolah-olah yang muncul ini ya itu nggak masalah gitu loh. Karena rule of law ini ya tadi cara yang benar, tapi sebenarnya bohong. Itu kira-kira abang ngelihatnya kayak gimana? Kalau saya itu kan karena saya ada di dunia peradilan ya, sebagai praktisi hukum, ya, saya berprinsip pada asas hukum yang namanya res judicate pro veritate habetur. Itu jawabannya. Dari filosof Jerman itu kan, Iya. apapun putusan hakim itu yang sudah pasti ingkrah final itu harus dianggap benar, ya, dan harus ditindaklanjuti. Oke. Iya. Walaupun di situ ada anasir-anasir lain, konflik of interest di situ. Ya kalau dengan asumsi itu misalkan Bang, akhirnya kita menyampingkan ada proses yang salah. Kan yang muncul di publik itu kan ini pasti pesanannya Jokowi katanya. Nggak mungkin lah misalkan duduk satu meja nih, ipar sama ipar. Ini masa sih nggak tega ngelihat ponaannya ini mau jadi presiden, wakil presiden, ya diaturlah di MK. Ya saya kira Gitu. itu kan opini ya, opini, asumsi, Iya, itu asumsi dari image, publik. kan begitu ya. Bahkan Jokowi itu Secara etik. Iya benar, bahkan Jokowi itu dilaporkan ke KPK karena ada indikasi nepotisme akibat Ya, dari putusan ini. Nah, maksudnya gini, Bang. Ini tapi saya kira, nah, nepotismenya ini yang itu artinya pembuktiannya itu sangat sangat sulit, abstrak kalau saya. sangat abstrak ya. Ya. Ini Abang lawan arus nih. Banyak yang kritik habis ini, Mas. Oh, tidak ada masalah. Ini Kak, Saya berdiri, saya sudah tegaskan tadi kan. oke. Saya berbicara pada konteks the rule of law-nya. Baik. Landasan hukum. Uji naskah akademik putusan itu. Oke. Kalaupun itu nanti bagaimana prosesnya diperiksa oleh Dewan Kehormatan Etik Mahkamah Konstitusi kan. Kan ada perwakilan dari tokoh masyarakat, ada Baik. perwakilan dari akademisi, Baik. kan begitu. Nah sekarang nanti kita tunggu kalau diuji secara naskah akademik, pembentukan undang-undang, pembentukan suatu norma itu kan ada landasan-landasannya. Iya. Ya, ada landasan filosofi, ada landasan History. historis ya, landasan yuridis, landasan sosial yuridis. Putusan itu ya yang kebetulan kan begitu. Ini ada hajatan, ada ikhtiar katakanlah begitu, ada kehendak keinginan yang merupakan bagian dari keluarganya ketua Mahkamah Konstitusi dalam hubungan semindah, hubungan perkawinan menjadi Iya. ya, kan begitu. Ponaannya lah kira-kira gitu. Ponakannya. Tapi kalau saja tidak ini berkaitan dengan itu, saya kira nggak terlalu diperdebatkan itu Iya, soal pro kontra itu. saya sih ngelihatnya gini. Kalau putusan itu dikeluarkan 1 tahun lalu, Ya, no problem. no problem. Tapi akhirnya putusan itu dikeluarkan, ya anggap aja 2 minggu sebelum pencalonan Gibran misalnya, atau 1 minggu sebelum pencalonan Gibran, bisa aja orang bilang, oh ini pesanan. Tapi kan yang mengajukan yang sebagai pemohon uji konstitusi kan bukan Gibran, Benar, bukan benar, Kaisang. benar. Tetapi kan pihak yang tidak ada hubungan katakanlah kekerabatan keluarga dengan ketua MK di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya memang kalau pemohonnya itu kan adalah kemenakannya, ponakannya, kan begitu, yang secara langsung punya kepentingan. Memang siapa ya hakim itu harus mengundurkan diri. Ya dia nggak boleh memutus Mau itu. hakim Mahkamah Konstitusi kan maupun hakim di bawah Mahkamah Agung. Itu juga sih yang saya kritisi. Jadi kedekatan, ini tentang kedekatan ya. Ya. Kalau saya sih ngelihatnya, Jadi serius ini. ini yang serius Bang. Ini soalnya negara ini Bang. Oh, bicara negara. Iya, Oke. ini negara Ya. ini Bang. Soalnya Dari tegang jadinya ini. syarat jadi ketua partai, syarat Oke. jadi wakil presiden makin berat sekarang Bang. Ya. Syaratnya Apa itu dua syaratnya? sekarang. Harus Bapak Presiden, harus punya Om Ketua Mahkamah Konstitusi jadinya. Itu syaratnya jadinya kan makin berat. Nah, Kan
Ini sudah di sini. Ini kebetulan ini. Saya nggak bisa. Saya kebetulan aja ini kan kita berbicara bahwa yang tampil ini orang muda. Saya juga dulu itu kan mantan ketua KNPI Kota Bima ya. Baik, Pemuda itu adalah Hmm. dia harus siap menjadi calon pemimpin. Artinya maksudnya abang itu, Kalau di dalam konteks itu. iya maksudnya abang itu berarti dengan hadirnya Gibran ini justru memberikan peluang yang besar untuk seluruh anak muda. Ya saya kira dapat menjadikan semangat muda lah. Iya. Momennya kebetulan dilalui seperti itu. Yang kebetulan dicet momennya ini Gibran yang maju. Gibran ya. Ya, yang anak presiden. Iya, gitu yang kan. anak presiden. Iya. Ponakannya ketua MK. Ponakan ketua Nggak pernah MK. demo bela masyarakat. Iya. Dia nggak pernah demo untuk bela masyarakat, Bang. Tapi jadi wakil presiden, teman-teman saya aktivis, dipecahin kepalanya sama mahasiswa, sama polisi TNI. Iya. Itu Sampai pejuang. Nggak, itu maksud. Tidak selamanya pejuang itu harus menjadi pemimpin. Iya, nggak maksudnya. Tapi pejuang itu tetap kita harus menghormati ya bahwa itu sebagai pahlawan ya di dalam satu perjuangan apa aja lah misinya kan begitu. Berangkat Indonesia terbentuk juga ini kan itu dari generasi muda. Ya Soekarno muda, Muhammad Nasir muda, ya, dari orang-orang muda kok. Pejuang untuk membentuk satu konstruksi negara ini. Soekarno jadi presiden. Nah, Soekarno Muhammad jadi presiden, Nasir. tapi Soekarno pada usia 44 tahun. Iya. Ya. Berarti lewat 40 tahun kan? Lewat kalau Soekarno, ya. Iya. Ya. Ini seru saya diskusi Ya, sama menarik ini. Abang Syarifuddin Lakui. Iya. Kok jadi tegang kita, Bang? Kok jadi tegang kita ini? Kita rubah, Nah, kita rubah tegang, ya. pembicaraannya. Berarti menurut Abang nggak ada nuansa politisnya berarti di putusan itu? Ya, apapun putusan ini harus diterima sebagai putusan ya kan yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun, kepentingan politikah atau kepentingan kekuasaan. Kalau saya dilihat dari rule of law-nya kan gitu. Saya kira Ketua MK sangat memegang teguh prinsip-prinsip kode etik daripada hakim konstitusi. Ya kan, prinsip independen, prinsip integritas. Ya kan, dan terutama prinsip agama itu juga. Dan beliau sudah sampaikan bahwa saya ini disumpah atas nama Allah. Saya akan dipertanggungjawabkan tidak saja di dunia. Itu kan sudah beliau berikan statement, berikan Abang ini bela banget Ketua MK ini posisinya. tidak. Oh, enggak. Ya, tapi saya juga kagum sama beliau sebagai putra Bima. Baik. Ya kan, dalam perjalanan yang panjang merantau ke luar daerah yang namanya Jakarta. Kalau kisah profilnya beliau dari sekolah PGA itu kan, beliau guru agama Jakarta jadi guru, sekolah hukum di Makassar waktu itu. Sekolah hukumnya di Jakarta. Di Jakarta ya, oke. Kan beliau jadi guru Jakarta. Oke. Kemudian masuk ya jadi hakim. Kayak begitu. Sampai mendapat posisi ya yang punya kebijakan di Mahkamah Agung, mendapatkan amanah sampai menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi kan. Iya, waktu sebelum Pak Profesor Hamdan Sulfah. Iya. Ya, sebelum Pak Hamdan Sulfah juga kan yang jadi ketua itu siapa itu? Bukan Akil Muhtar itu. Akil Muhtar ya. Beliau jadi wakil ketua kan, keterwakilan dari unsur yudikatif Mahkamah Agung. Tuh. Yang menjadi tantangan juga adalah bagaimana KPU membuat peraturan KPU akhirnya kan. Penyesuaian dengan itu. Sedangkan waktu pendaftaran ini kan dekat banget nih, Bang. Pas keputusan itu, mana putusan itu kan harus dia besok tanggal 25 kan? Iya. Putusan ini kan harus dibawa dulu ke DPR. Konsultatif. Gitu, iya, harus. Sifatnya konsultatif. Iya, harus dia di memang harus, memang harus. Nih, karena ini persoalan politik ya. Ya pasti dijegal juga lah sama PDIP ini kayaknya. Ya. Tapi Abang nggak mau saya nggak masuk di ruang itu kan, karena memang saya tidak apa namanya tidak mau ada di ruang itu, ruang
apa namanya opini-opini politik, ya begitu ya. Cuman kalau kita lihat ya Bang, kalau dari perspektif critical legal studies misalkan, ya hukum itu dia tidak ansih berada di ruang hampa. Oh, iya. Ya dia pasti terkontaminasi oleh tarik ulur politik, kepentingan politik. Nah, Abang Oke. ngelihat, Abang ngelihat Saya di melihat sini begini nggak? aja ya. Kita jadi pertama belajar hukum semester 1 ini, pengantar ilmu hukum. Baik. Apa itu inti substansi di pengantar ilmu hukum? Itu kalau saya ya, Iya. sudah semester 1 sampai hari ini saya ingat ya tentang das Sollen dan das Sein. Oke. Ya. Sein and Sollen. Sollen dan Sains. Ya. Sollen ini kan sesuatu yang memang betul sih katanya bahwa hukum itu bersumber daripada suatu ruang yang tidak terkontaminasi oleh apapun, dan hukum itu sendiri bersifat abstrak ya. Kan begitu dasarnya kan, prosesnya image, penghayatan itu kalau hukum ini kan. Kemudian melihat sains, apakah hukum akan terjadi kontak dengan tindakan-tindakan politik ya. Oke. Nah, kenapa harus demikian? Pak, bentar Bang. Artinya Abang membenarkan ada potensi konflik kepentingan di putusan Mahkamah Konstitusi? Tidak. Jadi maksudnya antara hukum dengan politik itu diibaratkan satu mata dua sisi ya, yang selalu bersamaan. Yang selalu bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Tapi yang dimaksudkan oleh Bang Yusril ini ya kan, kebetulan orang punya kekuasaan politik mempengaruhi itu tidak, tapi maksudnya saya ini antara kebijakan-kebijakan politik kan begitu ya, jelas harus saling kontak dengan keputusan-keputusan hukum. Kan begitu. Itu disertasinya Prof. Mahfud, Politik Hukum dan Demokrasi. Makanya ada, kenapa harus disebut kemarin Prof. Mahfud bilang ya begitu, bahwa MK itu abuse of power. Bukan open legal policy. Open legal policy. Nggak boleh melampaui kewenangan gitu. Iya. Nah, tapi pertanyaan saya dari pernyataan Pak Prof. Mahfud, sudah ada nggak norma itu yang mengatur bahwa MK tidak boleh melampaui kewenangan itu? Saya kira nggak ada, atau Bang Yusril pernah baca? Nanti coba kita lihat ada di undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang begitu yang mengatur, norma yang mengatur nggak boleh. Saya juga ikutin ada pernyataan Pak Prof. Mahfud yang diatur ini kan angka 40 25 misalnya. Iya. Kan itu tidak boleh ada. Nah, kalau dengan logika itu, dengan angka dan lain sebagainya, harusnya yang paling krusial harusnya diputuskan oleh MK, nggak dibalikan ke DPR, itu adalah 20% ambang batas pencalonan presiden, Bang. Gitu. Itu kan sama-sama angka juga, tapi nggak mau disentuh. Nah, itulah nanti kita diskusikan satu hal. Cuman ini, Bang, saya ingin coba kupas bahwa kan kalau kita bicara tentang rule of law, itu kan bicara tentang norm. Hukum yang tertulis lah kira-kira seperti itu. Hukum yang tertulis ini kan adalah lapisan paling luar dari pembelajaran hukum. Ada 4 lapisan, Bang. Normatif, asas, teori, filsafat hukum. Nah, yang kelima ini nggak usah dipakai katanya. Doktrin agama, itu paling bahaya tuh. Jangan-jangan ini hanya lapisan terluar yang dipakai ini. Rule of game itu, rule of the law itu, ya udah hanya teknis saja, tapi tidak masuk pada substansinya. Ya, ini yang saya ingat ini kan dari guru-guru besar saya yang ada di Unram ini kan. Ya, terang saya pernah dapat bahwa kalau undang-undang dengan undang terjadi konflik, yang dipakai apa? Kan begitu. Kalau terjadi konflik undang-undang dengan undang-undang, ya kan gitu. Apa yang dipakai landasannya? Kan begitu. Asas. Ya.
Atau terjadi kekosongan norma, kan begitu. Nah, yang menjadikan landasan asas tidak ada apa larinya teori ya, Iya. kan begitu. Teori nggak ada, prinsip, nilai. Iya. Ini norem ketika berbicara tentang grand norem ya. Iya. Benar. Ah. Kan begitu. Nah, ketika kita sudah berbicara nilai, ya, kan begitu ya. Apa tingkatannya? Nilai ketika prinsip hukum nilai yang di atas segalanya itu kan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau udah selesai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sudah pembicaraan. Ini abang ini udah kayak ketua MK ini, kira-kiranya berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan Tapi yang ingat, Maha Esa. ketika berbicara, beliau sudah sampaikan ya, ada pernyataan beliau di publik ya, melalui media menyatakan bahwa pada saat beliau itu kan diangkat menjadi hakim, baik di hakim Mahkamah Agung kemudian ke Mahkamah Konstitusi, beliau kan sudah menjunjung Al-Quran, sumpah sebagai orang Muslim atas nama Allah. Wallahi billahi. Kalau sama beliau sih kita percaya ya. Tapi kalau pejabat-pejabat yang lain, hampir seluruh Indonesia pejabat yang korup tuh bang disumpah semua, tapi dia korup juga. yang kayak korup, kemarin tuh. yang kayak korup ya disumpah. Yang kayak kemarin juga. Oke bang, terima kasih banyak Oke, udah ya. mampir podcast Bicara Santai. Baik, sama-sama. Kita kasih. bangga Ketua Mahkamah Konstitusi itu Ya. adalah orang Bima. Ya. Tetapi kalau memang ada yang salah ya kita kritisi, kita Ya. sampaikan. Tapi kalau benar, Ya kita tidak saja apresiasi. Ketua Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya ya. Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, siapapun petinggi negara ke petinggi daerah, ya kalau memang ada tidak tepat kebijakan, ada kekeliruan, kan begitu. Ya, kalau memang itu sebagai orang tua kita, kan begitu kan, Ya. tetap kita hormati sebagai orang tua, kan Benar, gitu. itu yang paling penting. Ya, tapi kan juga setidaknya kalau memang seperti yang dikatakan oleh Linda Yusril itu, ya artinya kan mencoba bukan mengkritisi sebenarnya, kalau saya memberikan saran yang konstruktif. Memberikan saran yang konstruktif. Iya. Kira-kira seperti Iya. Botok-botok ngampu dombojo. Oke, makasih banyak Baik, Bang. terima Sarifudin Lakwi. kasih. Thank you udah 4 kali. Oke, ya. Abang selalu punya gagasan dan mengedukasi teman-teman semua. Saya senang Iya. ada anak Bima, ada putra daerah Bima yang selalu surplus pikiran. Biasanya di sini Bung Kobel itu anak Bima juga. Oh begitu. Bung ya. Angga juga anak Bima. Itu anak-anak Bima itu surplus pikiran. Ya. Kira-kira kayak gitu lah Bang. Ini closingnya udah enak ya? Enak. Aman, oke lah. Aman. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Situ Bang. Oke, terima kasih.